Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Takmir, segenap pengurus yang kami hormati, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah himpun kita, Allah hadirkan kita di tempat yang mulia. Telah kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat subuh, merupakan hidayah yang sangat agung yang wajib kita syukuri, dan mari kita syukuri bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Seusai kita sholat subuh, kita masih duduk bareng di dalam masjid ini guna bersama-sama untuk melaksanakan tholabul ilmi. Hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja yuridu ilman yata'allamahu fatahallahu lahu baban ilal jannah. Siapa yang keluar rumah tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan pintu untuk orang tersebut, pintu menuju surga. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, makhluk-makhluk yang ada di lautan, selalu berdoa memohonkan rahmat untuk orang-orang yang rajin nuntut ilmu. Wajibnya itu ngaji, Pak. Silahkan datang ngaji, nyender boleh, jelonjor boleh, ngantuk mboten napa-napa, karena wajibnya itu datang. Ini fatahallahu lahu baban ilal jannah. Allah akan bukakan pintu untuk orang tersebut, pintu menuju surga. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 30 Allah terangkan, innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajroman ahsana amala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, amana billah wal yaumil akhir, amana billah, iman kepada Allah, iman amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir,
wabil qadri, iman kepada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, qadarnya Allah baik dan buruknya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kemudian wa amilus sholihat, diiringin dengan amal soleh, amal kebaikan. Ya contohnya ngaji ini. Inna lanudhi'u ajroman ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang suka melaksanakan amal baik. Diteruskan di ayat 31. Apa ganjaran Allah orang yang gelem ngaji, suka ngaji, melaksanakan amal kebaikan? Amal kebaikan itu 1000 macam cara. Ulaika lahum jannatu adn, bagi mereka tempatnya surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sumber mata air yang sangat jernih. Jadi di dalam surga itu nanti nggak ada nimba air, pipet itu nggak ada juga. Gelas macam ini lewat, adanya gelas yang emas bikinnya. Tajri min tahtihal anhar yuhalluna fiha, mereka di dalam surga dikasih dipakaianin gelang emas. Gelang emas ya. Pakaian kita itu pakaian hijau ya, berwarna hijau, ada yang dari sutra, ada yang tipis, ada yang tebal. Maka di dalam surga simbol Golkar nggak ada. PDI nggak ada, PKS nggak ada, adanya PKB hijau. Maksudnya hijau gitu loh. Simbolnya hijau tipis. Di dalam surga itu mereka duduk di tempat kursi yang indah gini. Punten saya di atas Pak ya. Haji, mohon maaf ini. Duduknya di atas, di surga tempat istirahat. Udah di dalam surga sampean gak usah masak. Gak ada kompor, gak ada gas. Ya, di dalam surga. Gak ada, udah matang langsung. Nah, alhamdulillah Allah gerakkan kita. Pagi ini kita masih tahan untuk ngikutin taklim ngaji. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Su'ila Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Ditanya sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sahabat Ali itu sahabat yang paling jenius, pinternya luar biasa. Sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib itu orangnya cerdas kan gitu. Bahkan ada juga yang nggak sejajar cerdasnya zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dari Khalifah Bani Hasyim. Itu ada Harun ar-Rasyid itu seorang raja, bapaknya dulunya raja, maka dia menjadi raja. Nah, ada seorang yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas ini anak Perdana Menteri. Anak Perdana Menteri saat bapaknya Harun ar-Rasyid menjadi raja. Nah, cuman Abu Nawas ini tidak mengikuti jejak bapaknya menjadi Perdana Menteri. Abu Nawas ini menjadi ulama. Satu saat Khalifah Harun ar-Rasyid
Maka dikirimin surat itu Abu Nawas, disuruh untuk datang ke istana. Sampai di istana, wahai Abu Nawas, sengaja aku undang kamu karena aku akan bertanya kepadamu. 3 pertanyaan kepadamu. Kalau kamu bisa jawab, akan saya hukum. Tapi kalau nggak bisa jawab, akan saya bunuh. Repot kan? Bisa jawab akan dihukum, nggak bisa jawab mau dibunuh. Loh, repot amat kan gitu. Apa pertanyaannya? Wahai Abu Nawas, aku mau tanya sama kamu, pernahkah kamu melihat gambar bumi? Kan gitu. Pernah? Kayak apa bentuknya bumi itu? Bunder. Bunder ngerti? Bulat. Bentuknya bumi itu bulat. Yang saya ingin tanyakan, di mana pusar bumi itu? Pusar tahu ya? Tengah-tengah bumi itu di mana? Wah Tuhan, ini agak sulit jawabannya. Saya izin pulang dulu. Ngapain? Saya mau ngambil tongkat. Oh kalau cuman tongkat gak usah pulang, tak pinjemin. Nah dipinjemin oleh Harun Ar-Rasyid. Keluar dari kerajaan, ucak-ucuk, tongkat ditancepin, tek. Tongkat itu ditantepin di tanah. Tuhan, perut bumi itu di tempat aku nancepin tongkat itu. Harun Ar-Rasyid bingung. Akhirnya tanya kepada penasehatnya. Wahai penasihatku, iku gimana pendapatmu? Aku tanya sama Abu Nawas. Perut bumi itu di mana, pusarnya di mana, kok jawabannya tongkat. Oh udah iyain aja, kata penasehat. Kenapa? Sebab kalau nggak diiyain, sampai nanti suruh ngukur dari apa tongkatnya ditancepin tadi, ke utara, ke selatan, ke barat, sampai mati nggak bakal beres. Oh ya udah, iya tak terima, saya terima katanya. Yang kedua, wahai Abu Nawas, pernahkah kamu keluar malam? Pernah? Saat kau keluar malam, kalau langit nggak mendung, apa yang kau lihat di atas langit itu? Bintang. Jawaban Abu Nawas, lah pertanyaannya, ada berapa jumlah bintang di langit? Bayangin, disuruh ada berapa jumlah bintang di langit. Kalau Roma Irama kan enggak, 1 juta bintang di langit, satu yang bercahaya, akan gitu kan. Tapi ini enggak, ada berapa jumlah bintang di langit. Waduh, agak ruwet ini. Tak pikir dikit, aku pikir-pikir dulu. Udah pikir-pikir sudah, berapa jumlahnya? Jumlah bintang di langit itu adalah sebilangan bulu kulit kambing yang sampean dudukin. Karena saat itu Harun Ar-Rasyid sedang duduk di bulu kulit kambing tadi. Saya tanya sama penasihatnya, gimana penasihat? Udah iyain aja. Sebab kalau nggak diiyain, sampai nanti suruh ngitung bulu kambing nggak ada habisnya. Ah ini Abu Nawas saking pinternya, pinter. Yang ketiga, wahai Abu Nawas, Tuhan itu berapa? Ini jawaban pertanyaan, Tuhan itu berapa? Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh iya. Pertanyaannya kata Harun Ar-Rasyid, aku tanya sama kamu, sekarang Tuhan lagi ngapain? Coba bayangin. Wah, ini kalau jawabannya salah bisa jadi syirik. Kan gitu. Sekarang Tuhan lagi ngapain? Ayo Abu Nawas. Waduh, ini kata Abu Nawas,
ini jawabannya harus ada persyaratannya. Apa persyaratannya tak turutin? Persyaratannya saya duduk di kursi sampean, sampean duduk di tempat saya duduk ini. Ya wes ora apa-apa, tak penuhin. Siapa yang akhirnya Abu Nawas duduk di tempat singgasana Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid duduk di tempatnya tadi Abu Nawas. Udah ketemu jawabannya, sudah. Tuhan yang ngapain? Tuhan sekarang ini adalah lagi ngangkat derajatku untuk menjadi raja, sedangkan Tuhan lagi menurunkan derajat sampean duduk di tempatku. Oh iya. Itu saking pinternya Abu Nawas gitu. Nah, di sini sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib ditanya, Su'ila Ali radhiyallahu anhu, ditanya oleh sahabat, ya ini yang ditanya Ali radhiyallahu anhu wa karam wajah, ma askalu minas sama, wahai Ali bin Abi Thalib, langit itu berat, langit itu berat. Apa ada yang lebih berat dari langit? Coba bayangin, sahabat Ali ditanya, ma askalu minas sama, apa yang lebih berat dari langit? Pertanyaan pertama. Yang kedua, wa ma ausa'u minal ardi, apa yang lebih luas dari bumi? Nah, kira-kira sampean bisa jawab nggak gitu? Enggak kan, ini pertanyaan sulit ini. Wa ma aghna minal bahri, apa yang lebih kaya dibandingkan lautan? Wa ma asyatu minal hajar, apa yang lebih keras dibandingkan batu? Nah, ini kan pertanyaan itu. Wa ma aharu minan nar, dan apa yang lebih panas dibandingkan api? Ini pertanyaan. Kemudian sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib menjawab, qala Ali radhiyallahu anhu, al-buhtanu al-baraya asqalu minas samai. Kalau tadi pertanyaan apa yang lebih berat dari langit tadi, jawab Ali, al-buhtanu al-baraya asqalu minas sama. Menyebarkan berita bohong, garis miring suka fitnah, itu lebih berat dibandingkan langit. Jadi jangan suka menyebarkan berita bohong. Apa? Hoak ya. Hoak, mau muntah ya. Hoak. Ya, itu. Menyebarkan berita bohong atau menyebarkan fitnah terhadap manusia. Manusia nggak berbuat, disebarin di fitnah gini-gini, itu lebih berat daripada langit. Yang kedua, wal haqqu ausa'u mil ardi. Pertanyaan kedua, apa yang lebih luas dibandingkan bumi? Jawabannya wal haqqu ausa'u mil ardi. Hak, kebenaran itu lebih luas dibandingkan bumi. Kemudian yang ketiga, wa ma aghna minal bahri, apa yang lebih kaya dibandingkan
lautan? Jawabannya, wal qalbu qani'in ahna minal bahri. Hati yang qanaah, ridho bil kismati. Hati yang qanaah itu berarti ridho dengan pembagian Allah. Itu lebih kaya dibandingkan lautan. Lautan kaya Pak ya, sebab ikan aja kita nggak bisa ngitung nama-nama ikan. Tapi yang lebih kaya di sini hati yang qanaah, lebih kaya dibandingkan lautan. Ini dulu ada sejarah. Punten, ada 2 orang haji. Satu namanya Haji Abdul Karim, yang satu namanya Haji Abdul Bahil. Abdul Karim punya istri namanya Siti Karimah. Cocok kan? Perempuan yang mulia. Abdul Karim adalah hamba Allah yang mulia. Yang kedua Abdul Bahil. Abdul Bahil punya istri namanya Umi Bahilah. Umi Bahilah berarti perempuan mbahnya Medit. Suatu ketika sore menjelang maghrib, Abdul Karim kedatangan tamu, bermakna pengemis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu datang tadi, Tuan minta sedekahnya. Saya 3 hari 3 malam nggak makan. Kata pengemis, oh iya, sini masuk. Ke tempat Abdul Karim tadi. Masuk, diduduk tempat yang indah, ya, tempat yang namanya orang kaya kan. Nggak boleh duduk di bawah itu pengemisnya, duduk di atas. Buatan Tuhan, enggak Tuhan, saya hanya cuma minta aja. Udah nggak apa-apa, duduk di sini. Udah duduk, tenang ya. Aku tak nemuin istriku, kan gitu. Ditemuin, Nyai ada tamu, kan gitu. Motong ayam, suruh motong ayam 2, ngeliwet 2 kilo, kan gitu. Nah akhirnya potonglah ayam 2, ngeliwet 2 kilo. Tamunya itu menjelang maghrib, udah masuk maghrib, diajak sholat berjamaah. Udah dikasih baju yang baik, udah mandi dan sebagainya, bersih, bersuci, sholat maghrib. Habis sholat maghrib, udah zikir, udah doa, si istrinya juga udah selesai masak. Nyai, gimana masakannya? Sudah mateng? Ya udah dihidangin, mateng. Suruh makan. Tuan rumah yang baik itu, kalau ada tamu, beliaulah yang nandukin nasi. Di piring yang gede dikasih nasi, ya, ayamnya dipotongin keretek kan gitu kan, dimakan dong. 3 hari 3 malam nggak makan, habis tandukin lagi, sampai habis nasi 2 kilo Pak. 2 kilo nasi habis, ayam 2 biji entek, ayam 4 kakinya. Nah akhirnya, Tuan terima kasih sudah dikasih makan, saya pamit mau kundur, mau pulang. Jangan, ojo, jangan pulang, ini udah malam, gerimis lagi, kan gitu. Udah tidur sini aja. Suruh tidur di situ, tidur di kamar sana, tidur. Tengah malam, kurang lebih jam 12 lewat, perut mules. Pak Kaji, perutku mules, aku mau BAB.
Pak Kaji wong rumahnya kamarnya sebelah nggak kedengeran, pintunya dikunci. Akhirnya waduh gimana ini? Udah kebelet. Singkat ceritanya beol di kasur, Pak. Tamunya itu berak di kasur. Coba bayangin. Pagi harinya Pak Kaji, manggilnya orang Jawa kan Pak Kaji kan, Pak Haji minta maaf, kenapa? Saya tadi malam panggil sampean, nggak kedengeran, perut mulus, udah nggak ketahan lagi, akhirnya saya beol di kasur. Wes ora apa-apa. Pak Kajinya ora apa-apa. Memang bener-bener Dul Karim beneran ini. Wes ora apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggih nyuwun ngapunten, minta maaf ya Pak Kaji. Kulo ajeng kundur, saya mau pulang. Kan gitu. Kata Pak Kaji, Nyai, ini tamunya mau pulang. Itu di jas yang digantung itu ada duit. Kasihlah. Dikasih 3.000 itu 3 juta, Pak. Coba bayangin, saking bener-bener nggak pelitnya. Udah kasih baju, potongin ayam, makan, ngising, kan gitu kan, pulang dikasih duit, tamunya sudah pulang, ini untuk pelajaran kita semua loh, tamunya ada pulang, Pak Haji Karim ngomong, Nyai, kowe sing sabar yo, kenapa bapak kowe sing sabar, ojo nesu yo, ora nesu. Pokoknya sing sabar, sing ikhlas. Lah ono apa? Yuk kita, tamu kan udah pulang. Yuk kita bareng nyuci kasur. Iya wis ora apa-apa. Coba bener-bener tadi Siti Karimah, perempuan yang mulia. Coba kalau sampean, marah enggak? Akhirnya yuk digotonglah kasur keluar. Digotong kasur keluar, dicebor pakai ember, tek. Loh kok ora kanyut, kainnya nggak kanyut. Akhirnya ngambil sikat, ambil cebor lagi, ambil sikat, kocok, jatuh ke tepuk kuning. Oh ya benar kan itu kan kuning kan, kuning. Ya udah, akhirnya kasur udah cuci, dijemur. Nyai, iki tai bukan sembarang tai. Ayo kita pergi ke toko emas, yuk kita cek coba ini apa. Kan gitu. Singkat ceritanya datang ke toko emas. Dicek ke sana. Tuan, aku mau ngecek barang ini. Dicek di center gini. Wah, Pak Kaji iki nemu sekondi. Kan gitu. Iki Arab didol orang ini mau dijual nggak? Iya. Ini bukan emas dunia Pak Haji, ini emas akhirat. Harganya 10 kali lipat daripada emas dunia. Kan gitu. Akhirnya dijual, singkat ceritanya laku 80 miliar. Laku 80. Apa tadi kuncinya? Ikhlas, benar-benar ikhlas diganti oleh Allah. Akhirnya Pak Kaji langsung bangun rumah kayak istana, beli mobil, bahasa sekarang mobil Pajero, Alphard lah gitulah ya. Beli bagus, rumahnya di granit kan gitu, bagus. Nah, Dul Bahil tahu, iku Pak Kaji kok tiba-tiba bangun rumahnya bagus, beli mobil lagi, coba nyuruh istrinya coba datang ke sana. Apa sih sebabnya? Ya wes, istrinya mau ke sana. Datanglah Siti Bahilah tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyai, datang ketemu istrinya. Enggak, ceritanya itu gimana kok sampai langsung bangun rumah, beli mobil, pokok bagus banget, gimana ceritanya? Oh iya, ceritanya beberapa hari yang lalu
Kami kedatangan pengemis, kami kasih makan, kami suruh tidur di sini, bahkan beol pula tamunya. Beol aku pulang tak kasih duit 3 juta, gitu kan. Nah ternyata kami nyuci beolnya itu ternyata emas. Oh, lah kayak apa ciri-cirinya pengemisnya? Ciri-ciri pengemisnya giginya 1. Giginya satu. Wah pulanglah ceritanya ngomong sama suaminya Dul Bahil tadi. Ceritanya hakada wakada kan begini-begini. Oh ya udah kalau begitu kamu potong ayam 3. Dul Bahil nyuruh istrinya potong ayam 3. Gliwet 3 kilo. Aku tak ning perapatan tak ngadang wong sing minta-minta. Aku mau ke perapatan mau ngadang apa orang-orang yang minta-minta kan gitu. Nah, si Dul Bahil tadi istrinya masak, Dul Bahil di perapatan nunggu si peminta-minta. Datanglah kucuk. Tuan giginya berapa? Saya giginya 5. Ah bukan kamu, bukan saya yang cari, lewat. Datang lagi ucuk. Tuan giginya berapa? 3. Ah bukan juga, wes yang ketiga singkat ceritanya, Tuan giginya berapa? 1. Nah ini yang aku cari, giginya 1. Yuk ke rumah yuk. Ada apa? Udah aduk ke rumah. Dibawa yang giginya 1 minta-minta dibawa ke rumah. Nah, akhirnya dikasih makan. Makan tadi kan, yang namanya pengemis juga kan, makan pokoknya habis tandukin lagi. Kata dia, pokoknya makan yang banyak, biar nanti kamu beraknya banyak katanya. Kata Dul Bahil, habis tandukin, singkat ceritanya habis juga itu 3 kilo 3 ayam itu. Tuan yo terima kasih yo, aku pamit ya. Ojo, jangan pulang, masih yang aku harapkan ngapain. Pokoknya kowe nginep neng kene, kamu tidur di sini, udah aku siapin di kamar itu kasur 3. Coba bayangin, dipaksa harus tidur di situ. Nah, singkat ceritanya benar tengah malam. Sengaja pintu dikunci, tengah malam sama, perutnya mules. Pak Kaji, dengar, saya mau beol. Kata Pak Kaji, itu yang aku tunggu katanya. Di luar itu ngomong, itu yang aku tunggu. Beolah kamu sing seakai-akai sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Karena dengar tapi pura-pura nggak dengar gitu loh. Dikunci juga pintunya. Nah singkat ceritanya beol juga, tek, kasur 1, pindah 1 lagi, pindah 1, jadi kasur 3 dibeolin semua. Udah si pagi menjelang subuh buka pintu, Pak Kaji minta maaf. Oh nopo? Tadi malam saya panggil sampean nggak dengar. Saya BAB di kasur. Wes ora apa-apa. Itu yang aku tunggu katanya. Ya udah Pak Kaji, biar aku yang nyuci. Wes jangan kamu nyuci, biar saya nyuci tadi nanti. Ya udah aku pamit ya. Ya udah pamit. Nyai kasih uang, dikasih uang 9 juta Pak. Dikasih uang 9 juta, pulanglah. Udah kasih makan, kasih tidur, udah beol, pulang kasih 9 juta. Kalau yang pertama kan kasih 3 juta ya, ini 9 juta. Nyai, kata ini kan udah tamunya udah pulang, yuk kita gotong kasur, kita cuci itu. Ya gotong 1 dicebur. Loh kok kanyut beneran. Akhirnya 3-tiganya bener-bener. Karena apa? Amal nggak ikhlas. Nah kembalikan ke ayat tadi ya, innalladzina amanu wa amilus solihati innalanudiu ajroman ahsana amala. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman diiringi dengan amal soleh. Innalanudiu, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ajroman ahsana amala, ganjaran orang-orang yang melaksanakan amal kebaikan.
ganjaran keikhlasan dalam melaksanakan kebaikan tadi tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal karena pamrih, kan pamrih tadi. Nah, ini dikatakan di sini tadi, sahabat Ali ditanya apa yang lebih kaya dibandingkan lautan, maka jawabannya wa qalbun qani'in ahni minal bahri, hati yang qanaah. Qanaah itu nerima. Contoh seperti tadi Siti Karimah nggak pernah ngeluh, istri dikasih belanja segini ya alhamdulillah, jangan masih belanja mah segini terus, cucian mah ganti-ganti terus, nyuci ngedumel, udah ngedumel selesai juga cucian. Iya nggak Bu? Suka ngedumel lah kalau gosok banyak. Nah itu. Kemudian yang ketiga, wama asyatu minal hajar, apa yang lebih keras dibandingkan batu? Jawab Ali bin Abi Thalib, wal qalbun munafikin asyatu minal hajari. Hati orang munafik itu lebih keras dibandingkan batu. Sekeras-kerasnya batu masih bisa dilobangin, dipatahkan dengan besi. Betul. Sekeras-kerasnya batu masih bisa cekung dengan dijatuhin air yang temponya lama. Kejatuhan air dengan waktu yang lama, ada bekasnya. Tapi sekeras-kerasnya hati orang munafik, dia tidak akan menerima nasihat. Betul. Nah itu namanya hati orang munafik itu lebih keras dibandingkan batu. Nah, ada pertanyaan nggak Ibu? Kemudian pertanyaan yang keempat, wama aharu minan nar, apa yang lebih panas dibandingkan bara api? Jawabannya Ali, yang lebih panas dibandingkan api, wa sultanul jair aharu minan nar, pemimpin yang jair itu bahasa ada yang mengatakan lebih kasar, bahasa bejat, pemimpin yang dolim, pemimpin yang gak adil. Kemudian Ali bin Abi Thalib ditanya lagi, apa yang di sini apa yang lebih pahit? Wa ma abradu minaz zamharir wa ma amaru minas sumi, apa yang lebih pahit daripada racun? Nah, jawab Ali, wasabru, sabar itu lebih pahit minas sumi dibandingkan racun. Sabar itu lebih pahit dibandingkan racun. Makanya gimana ya, namanya sabar. Sabar itu ujian yang berat menimpa kepada seseorang, orang itu nggak ngeluh, ya. Kemudian misalnya itu difitnah, misalnya kan, difitnah dia juga sabar, dia menyerahkan kepada Allah, itu juga namanya sabar. Kena sakit yang nggak kunjung sembuh, kemudian mereka menyerahkan kepada Allah, itu juga namanya sabar. Sabar itu lebih berat, ya, lebih pahit dibandingkan racun. Racun kan pahit ya,
Tapi racun kan bisa membunuh kan gitu, membunuh jiwa. Tapi sabar ini luar biasa. Maka di situ katakan apa namanya? Oh ya, monggo Pak Haji, monggo Pak Haji. Hati-hati Pak Haji. Sabar, makanya kalau orang yang sabar itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang syukur, Pak. Orang sabar itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan syukur. Tapi dua-duanya harus kita miliki, cuman kedudukannya lebih tinggi sabar. Kalau orang yang syukur, surat Ibrahim Allah terangkan, la ing syakartum lazidanakum. Orang bersyukur itu biasanya ada tujuannya agar ditambahkan gitu nikmatnya. Kan gitu. Kalau kamu pandai bersyukur, maka akan aku tambah. Itu berarti syukur. Tapi kalau sabar, sabar itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan syukur. Karena orang sabar itu di sisi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Kanjeng Nabi sabarnya luar biasa, Bu. Ke masjid, jalan, lewat jendela, diludahin, dikasih kotoran, pokoknya dinyek, dicaci, dimaki. Satu saat kok nggak ada ludah yang jatuh. Kanjeng Nabi meneruskan sholat jamaah, habis sholat nanya, wahai sahabatku, itu si A itu kemana, kan gitu. Si A kemana? Kenapa ya Rasul? Ya enggak. Oh si A sakit ya Rasul. Rasul nggak ngasih tahu si A suka ngeludahi, tapi si A itu kemana kan gitu. Sebab tiap melewatin rumah beliau pasti diludahin. Si A kemana? Sakit ya Rasul. Rasul buru-buru pulang, ngomong sama istrinya, wah istriku di dapur ada apa? Ada kurma. Akhirnya bawa kurma, maka itu sebagai bentuk kesunahan saat menjadi tamu nengok itu ada nyenyangkingan, itu kesunahan Pak. Ya, ada kesunahan. Kalau nengok orang sakit itu suruh nyenyangkingan. Nyenyangkingan tahu? Bawaan. Ada kesunahan. Kan gitu. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi datang ke tempat orang sakit. Tok 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 tok. Siapa itu? Kata yang sakit, saya. Kan gitu. Udah masuk aja. Pintunya nggak dikunci. Kamu siapa? Kan gitu kan. Saya Muhammad. Muhammad siapa? Langgaran ente. Bahasa gitu. Buka pintu masuk. Wahai Muhammad, silahkan kalau kamu mau balas dendam kepadaku. Saya sekarang nggak berdaya. Kata si sakit tadi, orang Yahudi tadi. Apa jawab Rasul? Islam nggak ada istilah balas dendam. Saya datang ke sini akan doakan kamu, mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakitmu. Ini berarti dakwahnya dengan moral, dengan akhlak. Akhirnya ya Rasul, saat sehat kawan saya banyak, saat sehat banyak yang datang ke tempat saya. Tapi begitu sakit, saya sakit, satu pun tidak ada yang nengok saya. Bahkan kamu orang yang sering aku hina, sering aku caci, aku maki. Kamu orang yang pertama datang jengukku. Maka saksikan olehmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Membaca 2 kalimat syahadat masuk Islam. Luar biasa. Jadi itu apa namanya, Kanjeng Nabi ya sabarnya luar biasa. Nabi Ayub ya yang sakit tahun ini kan. Nabi Ayub sampai badannya habis sabar. Maka sabar itu lebih pahit dibandingkan racun. Nah, sabar. Dulu Kanjeng Nabi pernah cerita. Masih ada waktu Pak ya? Zaman kaum Bani Israel ada 3 orang, Kanjeng Nabi cerita sama sahabat. 1 orang diuji
kena penyakit belang. Satu diuji dari lahir palanya botak. Satu diuji dari lahir buta. Kan gitu. Nah, akhirnya Allah manggil malaikat, wahai malaikatku, ya Rob, coba kamu datang ke tempat 3 hambaku ini yang aku uji, kau tanyakan kayak apa perasaannya sakit itu, kemudian nanti bantu sembuhin, nanti gitu bantu doakan. Datanglah ujuk si malaikat tadi, malaikat datang menyerupai manusia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang pertama ke tempat orang yang belang-belang tadi. Tuhan, sampean sakitnya sudah berapa lama? Sejak kecil Tuhan. Terus kayak apa perasaan sakit itu? Malu. Wong penyakitnya belang-belang ini, malu kan? Badannya belang-belang. Oh ya udah, kamu udah berobat kemana aja? Udah kemana-mana, tapi belum sembuh. Ya udah, saya datang ke sini mau mendoakan kamu, mudah-mudahan Allah mengijabah, kamu bisa sembuh. Ya, makasih. Kau pejamkan mata, aku doa. Malaikat yang doa. Nah, ini yang doa malaikat, tapi bukan kita kan gitu. Akhirnya didoain, langsung seketika sembuh belang-belangnya. Oh, makasih Tuhan. Nah, sekarang kamu gimana perasaannya? Seneng. Melihat badannya udah ganteng kan gitu kan. Terus sekarang aku mau kasih bisyarah. Bisyarah itu kasih kesenangan untuk kamu. Apa? Aku punya hewan 3, 1 onta, 2 sapi, 3 wedus kambing. Tapi kamu harus saya suruh milih salah satu aja, jangan ambil semua. 3 ini kamu milih yang mana? Yo, sudah onta saja. Ya udah, tunggu, aku ambil onta. Dikasih onta, wadon lagi meteng. Ini rumat ya, di rumat. Ya udah, terima kasih, pergi. Langsung hilang nama malaikat. Dikasih onta, perempuan, hamil, meteng. Akhirnya beranak kan. Jadi orang kaya. Datang yang kedua nih. Orang yang sakitnya palanya botak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai Tuhan, kamu apa keadaannya? Ya sehat, ya cuman saya malu. Malu kenapa? Saya malu kalau keluar. Kenapa? Dicitakin anak-anak kecil, palanya botak kan gitu. Oh, jadi saya datang ke sini mau bantu kamu untuk doakan biar kamu tumbuh rambutnya. Ya, Mang, makasih. Nah, singkat ceritanya macam didoain, ya. Begitu saya doa langsung palanya gatel. Ya wes digaruk. Barang digaruk langsung tumbuh rambut ikal itu bagusnya luar biasa. Bagus. Nah, akhirnya gimana perannya seneng ngaca. Nah, saya mau kasih kesenangan untuk kamu, tambah kesenangan. Maukah kamu? Apa? Saya masih punya 2 hewan, yakni yang 1 sapi, yang 1 kambing. Tapi kamu harus milih salah satu. Apa milih? Ya wes sapi wae, sapi aja. Kasihlah sapi. Sapi masih lagi meteng juga, meteng tua. Disuruh melihara. Yang ketiga, datang ke tempat orang yang buta. Nah, ini buta. Sama sebagaimana tadi datang untuk mendoakan. Tuhan, sudah berapa lama nggak bisa ngelihat? Dijawab, semenjak kecil, semenjak lahir. Jadi saya juga nggak tahu laki-laki itu bentuknya kayak apa, perempuan juga bentuknya kayak apa, merah itu kayak apa, kuning juga nggak ngerti. Oh ya udah, aku mau bantu kamu, doain kamu, nyembuhin kamu. Kira-kira gimana? Yo, maturun, makasih. Ya udah, kamu pejamkan mata, aku doa. Selesai doa, langsung agak ini dibuka, bisa ngelihat. Coba bayangin, yang buta tadi bisa ngelihat. Yang namanya doa malaikat, memang diutus oleh Allah. Akhirnya, wahai Tuhan, aku masih punya 1, maukah kamu aku beri? Ya ini apa? Kambing. Ya, betul napa-napa, ya nggak apa-apa. Dikasih kambing perempuan lagi meteng juga.
Udah, satu kasih onta, satu kasih sapi, satu kasih kambing. Waktu berjalan sekian tahun, Allah baru nyuruh, wahai malaikat, itu dulu orang yang kau datengin, yang didoain dah sembuh itu, sekarang mereka menjadi orang kaya, coba kamu datang lagi ke sana, uji lagi. 3 orang itu diuji. Datanglah malaikat sebagai pengemis tadi. Ujuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuhan, saya minta si pemberian Tuhan, apalah yang Tuhan punya. Minta apa? Minta onta. Enak aja, minta onta kan katanya. Yaudah kalau enggak susunya aja, susu onta. Enak aja ini. Onta ini dari orang tua saya. Akhirnya singkat ceritanya nggak ngasih. Tuhan, kok kamu nggak mau ngasih? Tahukah kamu sebenarnya dari siapa itu dulu yang ngasih onta itu? Dari itu hasil dari bapakku. Kalau kamu memang nggak mau ngasih, nanti kamu akan menjadi sebagaimana orang semula. Baru ngomong begitu, langsung sakit belang, ontanya mati semua di kandang. Coba bayangin, mati semua. Orang malaikatnya pergi. Paham ya? Yang kedua, datang ke tempat sapi. Sama minta sapi. Sampai anak sapi nggak dikasih juga. Alasannya dia pokoknya cerih payah sendiri. Kalau begitu, ya mudah-mudahan kau menjadi orang seperti semula. Kau menjadi orang sebagaimana orang butak lagi. Dan sapi-sapinya juga akhirnya mati semua, menjadi penyakit lagi. Datang yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuhan, saya datang ke sini minta sedekahmu, saya ingin minta kambing. Ya wes apa-apa. Ayo mari tak antar ke kandang. Ini kambing banyak, silahkan Tuhan milih sesukanya. Kok begitu? Karena ini kambing ini titipan dari Allah. Saya sebatas hanya merawat saja. Kalau memang Tuhan mau ngambil silahkan. Dalam hati, nanti kalau saya ambil, saya kandangnya di mana, kata malaikat. Nah kan gitu. Wahai Tuhan, tahukah kamu sebenarnya ini kambing ini dulu aku yang ngasih aku kepadamu. Aku datang lagi untuk menguji tentang keimanan tadi. Ternyata dari 3 orang ini kamu yang berhasil diuji tadi, luar biasa. Jadi tetap semakin kaya. Jadi sedekah itu bukan nambah kurang, akan tetapi menjadikan kaya tadi. Luar biasa. Banyak kisah-kisah yang mengantarkan kepada kita agar bisa menjadi contoh. Kita menjadi orang yang bisa berbuat baik terhadap sesama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sejenak tengadahkan kedua tangan kita, tundukkan kepala kita untuk mendoakan orang tua kita, saudara kita yang sekarang diuji oleh Allah sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya sehingga diberikan kesehatan, kesembuhan, bisa beraktivitas bagaimana biasa, bisa kumpul sama kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah ya sayyidina ya Rasulullah. Ya Habiballah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina, wa khususon doana ila abina Bapak Haji Masri Yahya wa Bapak Zainuddin itu kudrana Allahumma fa syafi'u fina ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabir bi qultu fina ya latif ya alim ya khabir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa akhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muhyi ya Mudhillu ya Syam ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif bi asma'ika husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina kafiran sayatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsurina warfa' darajatina wa zinna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana da'ima hayatina ilal khairi karina an syarri ba'idna wal qurbana ja'una akhiran ilmuna walli maqasidana wa qdi hawaijana walhamdulillahina ala rihatana sholli wa sallim ala khalil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata tara salam sabanata rabbana ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyu afiyaka wa yasfiyaka as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyu afiyaka as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyu afiyaka. Ya Allah ya Nabi ya Allah ya Tuhan kami, Engkau zat yang maha selamat ya Allah, Engkau sumber keselamatan ya Allah, keselamatan hanya milik-Mu ya Allah. Maka curahkan keselamatan, kesehatan, kesembuhan untuk orang tua kami ya Allah, Bapak Haji Masri ya Allah, beserta Bapak Zildan ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, angkat penyakit yang ada dalam badan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya Allah. Allahul kafi Rabbunal kafi kasunal kafi wajidnal kafi likulli kafi kafaral kafi wa ni'mal kafi ta'inal kafi hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.